Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Magfiro dari kelas Ular. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian praktek reinforcement learning dengan judul Game Aura Walk menggunakan algoritma Monte Carlo Prediction Reinforcement Learning. Latar belakang. Game adalah permainan yang menggunakan media elektronik dan hiburan berbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain bisa mendapatkan sesuatu sehingga adanya kepuasan batin. Game Aura Walk adalah permainan putri kerajaan untuk mencari perjalanan terbaik menuju istana tanpa bertemu para pengganggu. Metode yang digunakan adalah algoritma Monte Carlo Prediction Reinforcement Learning. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana penggunaan metode Monte Carlo Prediction pada game Aura Walk. Yang kedua, bagaimana mencari rute terbaik game Aura Walk metode Monte Carlo Prediction. Tujuan permainan ini adalah mencari rute terbaik agar putri bisa masuk istana tanpa bertemu dengan para pengganggu. Oleh karena itu, harus bisa menemukan strategi atau cara untuk memecahkan masalah sehingga dapat memenangkan game tersebut. Konsep Monte Carlo. Monte Carlo Prediction tidak mengambil dari enforcement. Oleh karena itu, probabilitas matriks tidak diketahui, sehingga perpindahan action agent tidak diketahui ingin kemana. Monte Carlo Prediction belajar dari experience, sehingga banyak episode, dan melakukan percobaan terus-menerus sampai mendapatkan polis atau nilai terbaik. Monte Carlo Prediction belajar dari episode-episode secara utuh dan independen, tidak bootstrapping. Maksud bootstrapping di sini adalah hubungan antara stat 1 dengan stat lainnya. Sehingga jika terjadi kegagalan akan diulangi lagi sampai episode terakhir. Teori Monte Carlo Prediction masih di konsep. Monte Carlo Prediction didefinisikan untuk jenis episodic environment. Oleh karena itu, semakin banyak nilai episode yang dijalankan, maka mendapatkan titik optimal terbaik. Ide utama dari Monte Carlo Prediction adalah nilai value didapatkan dari rata-rata returns. Sehingga semakin banyak returns, maka nilai rata-rata yang diharapkan konvergen pada aspect value. Monte Carlo Prediction hanya satu pilihan setiap perpindahan state, sehingga perpindahan akan dilakukan secara langsung, tidak bolak-balik sampai pada titik terminate. Dan jika sudah pada titik terminate, maka melakukan perpindahan episode-episode selanjutnya. Elemen-elemen dalam Monte Carlo Prediction. Yang pertama ada yang namanya returns atau GT, total discount reward. Yang kedua ada value function atau FS, adalah aspect nilai returns terhadap state menggunakan nilai rata-rata atau mean. 3, ada goal, belajar dari value function melalui episode-episode dari experience yang patuh pada polis. Yang selanjutnya adalah perhitungan value function. Perhitungan value function-nya itu didapatkan dari total counter nilai NS ditambah 1, yaitu total state yang sudah dikunjungi, lalu ada total returns atau S ditambah dengan GT, total reward state yang didapat. Value function itu didapatkan dari total reward state yang didapat dibagi dengan total state yang sudah dikunjungi. Nilai value function sejauh NS mendekati T hingga. NS itu dibagi 2, ada yang namanya first visit Monte Carlo. NS dihitung saat pertama kali mengunjungi state pertama dalam setiap episode. Sedangkan untuk yang kedua adalah very visit MC, itu nilai NS dihitung setiap mengunjungi state dalam setiap episode. Di sini ada algoritma dari first visit. Yang pertama adalah menginput sebuah polis untuk dievaluasi. Inisialisasi untuk semua state-nya, list-nya itu dikosongkan terlebih dahulu, sampai nilainya konvergen, maka akan di-generate dengan nilai G-nya itu 0. Lalu melakukan looping untuk setiap langkah dari episode, dan nilai G tersebut akan ditambah dengan R plus 1. Jika sampai ke first visit atau state pertama, maka akan dijumlahkan dan akan dirata-ratakan.
Di sini ada algoritma untuk every visit-nya sama seperti first visit, namun bedanya adalah untuk every visit itu dihitung semua step-nya. Teori Monte Carlo Prediction dalam Monte Carlo Estimation Prediction. Itu pertama, karena model tidak tersedia, perlu untuk mengestimasi action. Selain hanya mengestimasi state-nya, Monte Carlo Prediction state saja tidak cukup untuk menentukan sebuah polis. Monte Carlo Prediction juga perlu menentukan polis atau biasa disebut dengan police evaluation problem. Dalam hal ini itu police evaluation problem mengestimasi pasangan state action yaitu aspect return ketika mulai dari state melakukan action dan mengikuti polis. Namun, dalam Monte Carlo Prediction, tidak semua state bisa dikunjungi. Oleh karena itu, bisa menggunakan mining exploration. Monte Carlo Prediction Estimation pada mining exploration. Yang pertama, episode-episode memulai dengan sebuah pasangan state action. Mekanisme pertama dari exploring start. Kedua, setiap pasangan memiliki probabilitas yang tidak sama dengan 0 untuk dipilih sebagai permulaan episode. Mekanisme kedua dari exploring start. Yang ketiga, semua pasangan state action memiliki probabilitas tidak sama dengan 0 untuk memilih semua action pada setiap state. One of Police Monte Carlo Prediction. One Police adalah algoritma Monte Carlo Prediction yang melakukan evaluasi atau improvisasi dari polis untuk digunakan membuat keputusan-keputusan. Epsilon greedy police akan menentukan apakah memilih suatu jalur dengan memilih jalur nilai Q yang paling maksimal atau estimation atau dengan menggunakan eksplorasi dengan menggunakan secara random atau acak. Untuk nilai epsilon adalah 0 sampai 1. Of police algoritma adalah algoritma Monte Carlo Prediction yang melakukan evaluasi atau improvisasi dari polis yang berbeda dalam mengenerate data. Behavior police, sedangkan target polisnya itu sama. Target polis adalah polisi yang dipelajari oleh agen. Target polis ini adalah greedy polis yang patuh pada Q. Behavior police adalah polisi yang mengenerate behavior. Probabilitas dari behavior police untuk memilih tiap action yang mungkin dipilih oleh target polis harus bukan 0 untuk memastikan hal tersebut dan membutuhkan behavior police yang soft. Di sini adalah pemodel Monte Carlo Prediction. Yang pertama, membuat kelas RL yang di dalamnya terdapat state, action, nilai rating, gamma, sama epsilon. Untuk nilai ratingnya adalah 0,1. Untuk gamanya itu 0,9, epsilonnya 0,1. Lalu membuat sebuah variabel Q-table dengan menggunakan 16 state dan 4 action. Lalu selanjutnya adalah membuat fungsi untuk action agent. Di sini memilih tindakan sesuai dengan algoritma soft-greedy untuk 2,5% untuk memilih Q-value terbaik atau maksimal, dan jika Q-value sama, maka memilih tindakan acak atau random. Sehingga di sini ada action-nya, state action-nya in max, yaitu pilih nilai Q-value yang paling maksimal atau menggunakan secara random dengan jumlahnya itu 7,5% secara acak atau random. Selanjutnya, membuat kelas algoritma Monte Carlo. Di sini untuk menghitung pengembalian diskon G, di sini juga ada untuk membuat fungsi update table keadaan saat ini dan memperbarui tabel Q dengan pengetahuan baru. Di sini pemberian reward pada codingan inf pay. Jika agent itu menginjak sebuah obstacle, maka reward yang diberi adalah -1, sedangkan jika agent tidak menginjak obstacle, maka akan bernilai 0. Di sini adalah performa model Monte Carlo yang dihasilkan. Untuk
step over episode bisa dilihat untuk episode ke-5 itu cenderung menurun dan ketika sudah sampai di 5 langsung naik. Dan setelah 6 selanjutnya itu masih stabil di sekitar nilai 100-an untuk 1000 episode. Lalu bisa dilihat untuk sum dari Q value over per episode-nya pada episode ke-5 itu turun. Lalu setelah sudah sampai 5, dia cenderung naik dan stabil. Jadi antara kedua grafik ini tuh ada sebuah kesinambungan bahwa untuk ketika step over episode itu naik, maka untuk sum Q value-nya itu akan turun. Begitu juga sebaliknya, jika nilai step over-nya itu turun, maka sum Q value-nya itu akan naik. Di sini ada grafik untuk menunjukkan waktu untuk 1000 episode. Bisa dilihat bahwa untuk episodenya itu waktunya itu semakin naik, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak episode dan waktu yang dilakukan, maka hasilnya juga semakin convergen untuk mencari nilai dari returns terbaiknya. Analisis dan kesimpulan. Yang pertama adalah penggunaan algoritma Monte Carlo Prediction pada game Aura Block adalah dengan menghitung nilai return yang berasal dari nilai reward untuk setiap episode. Setelah itu mencari expect nilai return terhadap stat menggunakan nilai rata-rata atau mean. Menghitung goal berasal dari value function melalui episode-episode dari experience yang patuh pada polis. Dan melakukan percobaan terus-menerus sampai mendapatkan polis atau nilai terbaik. Di sini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, untuk mencari rute terbaik. Menurut agent atau di sini adalah Putri, rute terbaik itu ketika si robot itu ke samping lalu ke bawah dan sampai ke menuju goal. Padahal di sini ada 2 jalur, ketika bisa dilihat, bisa lewat ke bawah lalu ke samping kanan, atau ke samping kanan dulu baru ke bawah. Namun menurut agent atau menurut robotnya, rute terbaik itu ketika ke samping kanan lalu ke bawah. Seperti itu. Selain itu, untuk jumlah rute terpendek sebanyak 6, di sini ada 6, rute terpendek sebanyak 6, dan untuk rute terpanjang sebanyak 151 episode. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.